Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pecinta burung lepet di seluruh Indonesia. Ya, hari ini kita akan melihat yang sedang menetas ya. Ini dari indukan yang ini sama yang ini. Ini mata merah, mata merah. Ya, bedanya itu sama ini mata merahnya. Yang ini biola kali non biola dan ini biola kali biola. Oke, yang ini kita akan lihat ya. Kita lihat anaknya jadi warna apa, berapa ekor. Wah, itu sudah ada bulu jarumnya ya, sedikit tapi itu agak kekuning-kuningan tuh dua-duanya. Sepertinya periode kali ini akan menghasilkan biola lutino ya, dua-duanya tuh. Jadi secara genetika ini menjadi biola lutino split blue or PB ya. Tuh, 2 ekor ya, gemoy-gemoy. Ini sebenarnya 4 telur, dan yang duanya itu saya tetaskan paksa. Kemudian yang satunya sudah tiada, memang sudah tidak bernyawa, dan satunya lagi itu masih bernyawa tetapi masih apa, kayaknya kalau di bayi manusia itu prematur ya, terlahir prematur, dan si cangkang turunnya itu masih nempel. Jadi sayang sekali itu dimakan sama indukannya ya. Ini sebenarnya salah saya sendiri karena kurang sabar ketika sudah 2 telur menetas dan yang duanya lagi itu belum menetas. Jadi saya takutnya gitu, penyebabnya adalah cangkangnya itu terlalu keras ya, jadi kurang kelembaban sehingga anak sulit untuk keluar. Ini kenapa saya berpikiran seperti itu, karena periode sebelum-sebelumnya juga kayak gitu. Jadi telurnya itu selalu ngisi tapi selalu gagal netas ya, selalu mati di dalam. Nah, yang periode kemarin itu juga sama ya, itu yang 2 menetas dan yang lainnya itu mati di dalam ya. Oke, dan yang ini oh ya, yang ini umurnya sekitar 10 hari yang tadi itu ya, dan yang ini sekitar baru 5 hari menetas. Saya dari total telurnya ada 4 dan yang menetasnya baru 2 ya. Ini dikarenakan glodoknya yang itu ya, yang di sana, jadi susah ya, susah untuk kita lihat. Nah, jadi saya tidak ingin coba-coba untuk melihatnya lagi gitu kan. Kemarin cuman penasaran aja dia menetas atau enggak. Ternyata alhamdulillah betul ya, ketika kemarin-kemarin dia bertelur di sini, saya lihat dari sini, walaupun itu cuman kayaknya dia terlalu risih jadi stres, dan telurnya itu selalu dibuang ya, dibuang atau ditimbun. Tuh saya problem dari indukan ini, dan saya kasih coba-coba kasih glodok double ya sama yang di sana. Ternyata benar, dia pengennya yang nyumput di sana, yang tidak terlalu kagiridig oleh manusia sekitar. Jadi dia nyamannya di sana, dan ternyata alhamdulillah juga dia bisa sampai menetas. Oke, nah yang saya ceritakan tadi adalah yang hasil dari anakan yang ini, biola lutino kali lutino biasa. Ini yang diprediksi oleh saya salah prediksi ya.
Saya kira itu jantan karena pas di flash itu visual albino di flash ada biru-birunya. Nah itu menurut saya albino biasa. Dan ternyata ini menjadi betina ya, sudah berjodoh sama yang ini, sudah ngawin-ngawin ini sama si duda, sudah kawin-kawin. Ternyata biola albino karena betina ya, jadi fix biola ya, bukan albino biasa. Karena dari SL ini ya, dari biola kali non biola itu tidak bisa diganggu gugat sepertinya. Sudah ada teori dari sananya. Oke, nah yang ini si jantan gestang ternyata ngawin juga ya. Saya kira ini gak bisa ngawin karena dari banyaknya pengalaman yang saya lalui, ketika jantan gestang itu gak mau ngawin sama betina terus aja gitu. Tapi ini alhamdulillah bisa ya, dan ini berpotensi jadi pejantan tangguh ya, gestang dan ngawin. Jadi konsepnya kayak gini, jadi birahinya itu selalu full ya, gak pernah redup, selalu membara, jadi jantan tangguh. Ini betina, tinggal betinanya kita perbaiki. Ini betinanya saya kemarin coba-coba kasih PB split possible split ino ya. Ini potensinya sangat rendah sekali untuk mencetak mata merah. Oke, ini cuma coba-coba saja. Ini posisi induk betinanya ini lagi mengeram di dalam. Jadi kita tunggu saja, nanti kalau jackpot kita lanjut, kalau gak jackpot kita mungkin akan ganti pasangannya dengan yang split atau bervisual mata merah. Oke, nah ada berita duka ya teman-teman dari hoki saya kemarin. Ini dari sini ada hoki lagi nih. Dari sini ini tidak pernah menghasilkan paruh putih ya, selalu paruh merah dan paruh oranye. Ini visual indukannya green split biola split PB kali biola green split biola split biola green split ino split PB ya. Jadi keduanya split ino, dan pernah menghasilkan biola lutino berapa ya kalau di itu, biola lutino 3 ekor dan lutino biasa 2 ekor ya, sudah menghasilkan 5 mata merah. Dan kemarin ini karena yang ini sama ini itu usia dari pertama nelur itu tidak terlalu lama berjauhan menetasnya nelurnya. Jadi saya langsung cek saja telurnya, dan ini ada 4 telur, ternyata ada 3 telur yang isi, dan kemudian yang ini cuman 1 yang isi ya. Jadi saya putuskan untuk dititipkan telurnya ya. Saya ambil yang ini karena ini sangat berpotensi besar mencetak mata merah. Saya ambil yang ini, yang ketiganya saya titipkan di sini, dan ternyata usia netasnya itu lumayan agak jauh jomplangnya ya, lumayan sekitar 4-5 hari. Kemudian nah ternyata yang indukan yang ini anaknya itu sudah menetas agak besar, dan telur yang di atas itu baru menetas setelah beberapa hari kemudian. Dan dari perbedaan itu dan anak yang dari atas itu ada 1 yang mata merah ya,
dan saya lihat dari bulu kapasnya itu warna putih, dan itu kemungkinan akan menjadi PB Cremino atau Biola PB Cremino. Kemudian saya cek lagi telur yang satunya lagi, oh ternyata ngisi. Saya ini paksa lagi, saya buka paksa, ternyata ini selamat ya, yang mata hitamnya ini tuh, mata hitamnya itu bervisual jadi green ya tuh. Tuh. Nah ini yang Biola Green ini asli anak yang ini ya, yang ini. Dan yang itu yang greennya itu, yang green biasa itu anak yang di atas. Nah ternyata yang mata merahnya itu ternyata wafat ya, wafat. Jadi sangat menyedihkan sekali. Itu sangat berpotensi besar itu visualnya PB Cremino atau Biola PB Cremino. Saya menyesal sekali ya. Karena apa? Karena ya saya titipkan di sini, dan mungkin ya penyebab utamanya itu adalah ya rezeki sih, tapi dengan logikanya itu karena perbedaan usia dari tetasan yang ori anak ini sama yang telur titipannya tuh. Ini juga sangat berbeda sekali ya, yang itu tuh. Kalau yang asli itu sudah beres ya, bulunya, yang ini masih kayak gini. Ini sangat menyedihkan sekali ya. Oke, dan yang ini, posisi yang ini sekarang lagi ngeram ya. Sudah hampir 2 minggu, kemungkinan seminggu lagi kita akan lihat dia sudah menetas kemungkinan ya. Saya belum cek sebenarnya, tapi dari fisik telurnya itu kemungkinan ngisi ya. Nah yang ini juga, ini ada telurnya, tapi biasanya banyak telurnya, ada 5, ada 6, dan kali ini kita lihat tadi ada 3, dan yang isi cuma 1 ya. Gak apa-apa, biarin dulu aja karena tidak ada yang seumuran itunya. Kemungkinan sih nanti kalau ininya kurang maksimal dalam tetasannya, mungkin anaknya kita akan titipin ya. Nggak tahu yang ini ke sana atau sini. Nah ini saya kurang tahu nih perbedaan yang ini sama yang ini, selisihnya berapa. Jadi saya kapok ya kemarin tuh, kapok untuk menitipkan telur ketika kita tidak terlalu yakin pasti dengan usia telurnya itu. Oh ya teman-teman, saya juga kemarin coba-coba nih teman-teman, tuh saya ternak murai, dan alhamdulillah teman-teman tuh ada anakan, sudah ada anakannya di sini. Produksi pertama itu gagal netes ya, mungkin masih belajar, dan ini adalah produksi kedua ya. Dan ini produksi kedua, telurnya cuman ada 2 dan netas dua-duanya, alhamdulillah sudah segede ini ya. Tuh, ini prediksi jantan dua-duanya kayaknya teman-teman tuh. Dari bodinya itu besar, tapi saya kuat yang ini sih. Yang ini lebih besar, lebih tegap ya. Bentar yang ini agak kelihatan apa namanya? Anggun ya, diam aja tuh. Yang itu kayaknya gagah sekali. Nah, ini sistemnya saya kawin cabut ya, teman-teman, supaya untuk meringankan beban pakan ya. Kalau sama jantannya di sini otomatis pakannya juga harus ekstra. Nah ketika saya pisahkan ya, itu sedikit mengurangi, lumayan banyak mengurangi maksudnya untuk apa, untuk biaya makannya ya. Karena yang jantan itu kan bisa diporsi sehari antara 8 sampai 10 kita sudah cukup. Kalau yang di kandang ternak ini kan nggak bisa teman-teman, harus selalu tersedia jangkriknya. Teman-teman, segitu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.